Mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi ini kita bisa melakukan KBM online bersama, di mana pada saat pertemuan pagi ini berbeda dengan biasanya, karena pada kesempatan pagi ini kita mengundang beberapa alumni dari SMA Muhammadiyah II yang sudah kuliah di Universitas Gadjah Mada. Harapannya dengan diadakannya pertemuan pada pagi ini dengan mengundang alumni MUHA yang sudah diterima di UGM, anak-anak nanti memiliki wawasan tentang jurusan-jurusan yang ada di UGM khususnya, sehingga anak-anak bisa bertanya juga tentang trik masuk di UGM bagaimana, kuliah di UGM bagaimana, bagaimana mensiasatinya, begitu. Biar keterima di sana atau biar cepat lulusnya di sana, nanti kalian bisa bertanya kepada kakak kelas. Sebelum pelajaran pagi ini kita mulai, mari kita mulai dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Putri ingatkan untuk tetap mengisi link presensi yang sudah Putri isikan di LMS maupun Bu DJ isikan di LMS. Karena pembelajaran pagi ini digabung 9 kelas, ditambah alumni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumni nanti yang akan bergabung dengan kita. Bisa dipahami anak-anak? Ya, Bu. Oke. Mari untuk kesempatan pagi ini kita, Mas Rafif udah gabung belum ya? Halo, Assalamualaikum Mas Rafif. Waalaikumsalam Bu, udah gabung Bu. Udah, tolong dong kameranya dinyalakan biar adik kelasnya melihat. Oke, anak-anak ini namanya Mas Rafif. Dia ini nanti yang akan mengawali pembicaraan kita. Berapa banyak alumni MUHA yang ada di fakultas-fakultas UGM? Sebelumnya, karena dibuka dari saya ingin memperkenalkan jurusan dan jalan masuk saya ke UGM. Jurusan saya di Universitas Gadjah Mada adalah teknologi hasil perikanan. Nah, teknologi hasil perikanan itu masuknya ke Fakultas Pertanian. Di Fakultas Pertanian itu ada 6 departemen. Nanti kalau untuk yang bagian pertaniannya mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Niarum maupun Hisham kayak gitu. Nah, jalur masuk apa sih saya waktu masuk ke Universitas Gadjah Mada? Kemarin saya masuk jalur SNMPTN. Nah, gimana tips dan trik masuk SNMPTN? Kalau tahun kemarin itu kan sebelum daftar SNMPTN, kami itu diketemuin sama BK pembimbingnya. Kebetulan waktu itu tahun kemarin BK-nya saya itu Bu DJ. Nah, awalnya nggak pengen nih di jurusan teknologi hasil perikanan. Namun karena pengennya sih yang geografi lingkungan atau gimana gitu. Namun kan semua jurusan tuh ada prospek. Nah, nggak mungkin semua jurusan tuh nggak ada lapangan kerja ke depannya. Karena melihat nilai dan juga peluang masuk teknologi hasil perikanan, diyakinkan sama Bu DJ kalau pilih satu aja katanya. Kalau kamu yakin, pilih satu aja. Alhamdulillah yakin dan keterima melalui jalur SNMPTN. Nah, di Departemen Perikanan sendiri, alumni MUHA itu nggak cuma saya aja. Di angkatan 19 ada Mas Hanafi, ada Mbak Abirukmi Probo, bahkan di angkatan 17 di Prodi Teknologi Hasil Perikanan ada Mbak Fatah namanya. Dia alumni MUHA juga. Sekarang sedang skripsi kalau nggak salah. Nah, jadi kan kalau SNM teman-teman tuh salah satu faktornya adalah alumni. Nah, boleh banget nih teman-teman milih di Departemen Perikanan kayak gitu. Karena salah satu alumni di Departemen Perikanan juga banyak kayak gitu. Terus ngapain aja sih kuliahnya selama 1 semester ini? Nah, karena 1 semester ini online ya, mungkin sama kayak teman-teman ngelaksanain
milihnya sastra Arab gitu, kenapa nggak yang saintek aja sih Mas gitu. Nah itu jawabannya karena yang pertama aku sebenarnya tertarik sama budaya Arab gitu, tertarik sama budaya Arab, sama sosial masyarakat Arab kayak gimana, terutama sama sejarahnya juga gitu kan. Mungkin teman-teman dari angkatan 21 ada yang tahu kalau aku tertarik sama sejarah Arab gitu kan, karena aku tertarik sama sejarah-sejarah Islam kayak gitu. Jadi aku pengen mencoba memperdalam itu di sastra Arab. Itu yang pertama. Terus alasan yang kedua karena prospek teman-teman. Jadi di sastra Arab ini nanti prospeknya itu nggak cuma jadi pengajar, nggak cuma jadi guru, nggak cuma jadi dosen, tapi bisa juga jadi duta besar gitu. Banyak banget kok sastra Arab yang nantinya itu ketika lulus dia itu masuk kedutaan itu. Sekarang aja yang dari UGM itu ada yang jadi duta besar di Mesir, ada yang jadi duta besar di Lebanon, ada yang jadi duta besar di Qatar kemarin di Doha gitu kan terakhir kunjungan sastra prodi sastra Arab itu di Doha itu ada alumni UGM juga yang dari sastra Arab, beliau menjadi duta besar di sana gitu. Jadi prospeknya itu nggak cuma jadi pengajar, terus selain jadi duta besar nih, selain di kedutaan bisa juga jadi pengusaha. Ya teman-teman tahu kan maaf nanti kemut, suaranya kemut. Suaranya kemut. Nah, oke. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai mana tadi? Tadi sampai pengusaha, bisa jadi pengusaha sastra Arab itu. Oke. Nah, itu teman-teman kalau kalau jadi pengusaha itu kan teman-teman harus punya link gitu kan, harus punya jaringan, harus punya relasi. Nah, kalau teman-teman masuk sastra Arab itu kemungkinan besar teman-teman berpeluang untuk punya relasi di dunia Arab gitu, di negara-negara Arab. Dan sedangkan kita tahu kan kalau orang-orang Arab itu pada kaya-kaya, pada sugih-sugih. Nah, itu bisa membantu perusahaan kita nanti ke depannya. Itu juga prospek teman-teman kalau mau masuk sastra Arab kayak gitu. Itu dua alasan itu yang bikin aku wah mantap juga nih kalau aku masuk sastra Arab gitu kan. Ya udahlah, aku masuk aja kemarin dan masuknya itu di SNMPTN, dan cuma satu-satunya aku masukin SNMPTN itu sastra Arab UGM. Kalian boleh, kalau nggak percaya kalian boleh tanyain ke BK ya, ke Butri atau Bu DJ, kalau aku ini daftar SNMPTN itu cuma pilihan satu aja, pilihan duanya dikosongin gitu, karena ya aku memang mantep di situ gitu dan nggak mau yang lain, dan pilihannya UGM aja, nggak yang lain gitu. Dan alhamdulillah keterima gitu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman nih kalau mau masuk sastra Arab, ini juga banyak alumninya kok. Kalau yang tahun sekarang ada 3 di sastra Arab tuh dari MUHA. Di angkatan 19 ada aku, Nardi, sama teman aku satu lagi, Salsabila namanya, Bella. Itu juga masuk sastra Arab UGM. Terus angkatan 20 kemarin ada Azahra Safana. Itu juga masuk sastra Arab UGM. Kemarin sebelum masuk dia sempat tanya juga, Mas di sastra Arab kayak gimana. Terus aku ceritain. Dan dia akhirnya masuk keterima SNMPTN juga, Azahra Safana. Jadi peluang teman-teman kalau mau masuk sastra Arab UGM lewat SNMPTN kemungkinan lumayan besar ya, karena 3 alumninya ini masuknya lewat SNMPTN semua kok gitu. Dan 3-nya ini juga alhamdulillah baik-baik di prodi, maksudnya punya citra yang baik gitu di sastra Arab. Jadi teman-teman punya peluang nih kalau mau masuk sastra Arab atau tertarik di dunia Arab, belajar tentang Arab, itu boleh banget gabung di sastra Arab UGM. Atau buat teman-teman, Mas, aku tertariknya sama negara-negara lain kayak Perancis atau Jepang, Inggris gitu kan, atau Cina, Korea. Teman-teman boleh juga itu digabung ke Fakultas FIB-nya UGM, karena di situ juga nggak cuma sastra Indonesia, nggak cuma sastra Arab, tapi juga ada sastra Perancis, sastra Jepang, sastra Inggris, sastra Cina, Korea, itu juga ada di Fakultas FIB UGM. Jadi teman-teman kalau tertarik ke memperdalam budaya, bahasa, itu teman-teman bisa daftarin teman-teman di Fakultas FIB UGM, di prodi-prodinya yang mungkin teman-teman boleh lihat di di websitenya UGM apa aja sih di Fakultas FIB, tidak gitu. Itu teman-teman penyampaian dari aku. Terima kasih buat perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Ibu bisa nyala dulu sebentar, biar untuk memberi semangat anak-anak yang lain sebelum nanti yang ketiga. Ini yang pertama ini Mas Rafif. Mas Rafif ini mungkin anak-anak bertanya-tanya nih, Mas Rafif milih jurusan itu. Lah Mas Rafif ini dulu adalah ketua IPM di 2019. Nah, dia peringkat paralelnya sebagai gambaran di kelas 12, Mas Rafif ini paralel 22. Dia bisa diterima di SNMPTN jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Terus yang kedua ini Mas Nardi. Mas Nardi lulusan 2019 ini dia mengambil sastra Arab yang notabene jarang peminatnya. Nah, Mas Nardi ini dia paralel peringkat 2 di semester 5 di jurusan IPA. Dilihat dari paralel 2, kenapa sih nggak milih kedokteran? Kenapa sih nggak memilih farmasi? Kenapa sih nggak memilih jurusan yang notabene mentereng-mentereng? Ternyata Mas Nardi itu punya prinsip sendiri. Jadi mungkin anak-anak yang sekarang, tolong jangan memilih jurusan itu berdasarkan menterengnya, tetapi diri saya suka dengan jurusan itu, saya pilih. Saya suka maka saya ambil. Jadi jangan memilih berdasarkan, wah keren nih jurusannya, teknik arsitektur, wah keren nih jurusannya kedokteran. Jangan seperti itu, tetapi punya prinsip seperti Mas Nardi tadi bisa dicontoh. Karena Mas Nardi itu kalau dibilang dia mau mengambil SNMPTN, ngambil teknik pun mungkin dia mampu, karena memang paralel 2 di 5 kelas IPA. Nah, Mas Rafif ini juga pede juga, paralelnya 22 tapi berani ngambil satu saja. Saya suka perikanan, udah diambil saja dan tidak dipilih kedua, karena memang peluang selama ini untuk SNMPTN 2 pilihan itu jarang yang diterima untuk UGM. Tetapi kalau hanya mengambil satu, peluang diterima lebih besar. Tapi tidak mesti satu pilihan saja itu mesti diterima, itu tidak. Tetapi peluang mengambil satu, peluangnya lebih besar untuk diterima. Seperti itu mungkin tambahan dari saya, mungkin bisa dilanjutkan ke ke Mbak Ni Arum. Mbak Ni Arum ini lulusan 2019. Mbak Ni Arum ini paralel 1 di MUHA di tahun 2019, jurusan IPA. Ini mungkin bisa berbagi pengalaman juga Mbak Ni Arum kenapa mengambil jurusan ilmu tanah. Dia tidak mengambil jurusan yang notabene kedokteran, yang passing grade-nya tinggi. Kenapa nggak ngambil farmasi seperti itu? Itu mungkin Mbak Ni Arum bisa menyambung. Silahkan Mbak Ni Arum. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Pertama di sini aku mau ngenalin diri dulu ya. Pasti hampir semua nggak kenalkan sama aku. Jadi kenalin, nama aku Ni Arum Ika Priyatri, biasa dipanggil Ni Arum. Aku dari angkatan MUHA, aku dari alumni MUHA angkatan tahun 2019. Nah, di sini aku mau sharing-sharing dikit ya sama teman-teman tentang pengalaman kuliah. Nah, alhamdulillah sekarang aku udah masuk semester keempat di program studi Ilmu Tanah UGM. Nah, di UGM ini aku masuk lewat jalur SNMPTN pilihan pertama. Nah, alasan aku ngambil ilmu tanah itu sebenarnya awalnya tuh aku nggak tahu mau masuk jurusan apa kan. Masih bingung gitu. Mungkin ya nilaiku tinggi tapi aku tuh sebenarnya nggak tertarik sama sekali ke kedokteran. Pokoknya ke jurusan-jurusan yang tinggi tuh aku sama sekali nggak tertarik. Aku malah nyarinya itu jurusan yang masih awam, masih jarang orang ketahui, tapi prospek kerjanya bagus. Jadi kalau teman-teman mau milih jurusan itu, yang pertama teman-teman tuh harus tahu jurusan itu tuh belajar apa aja. Jadi misalnya teman-teman suka, kayak aku suka kimia kan, nah di ilmu tanah ini banyak belajar tentang kimia, karena nanti teman-teman bakal sering berinteraksi sama bahan-bahan kimia, sama-sama alat-alat laboratorium. Itu di ilmu tanah tuh banyak berinteraksi dengan ngambil ilmu tanah. Terus yang kedua juga prospek kerja ilmu tanah tuh bagus. Jadi program studiku ilmu tanah itu sebenarnya nggak cuma kan program studiku itu masuk ke dalam Fakultas Pertanian ya. Nah, tapi itu nggak cuma belajar seputar pertanian aja teman-teman. Jadi kita juga belajar geomorfologi, kita belajar analisis lanskap, bahkan kita juga belajar klimatologi. Jadi itu sebenarnya program ilmu tanah itu bisa hampir dibilang luas
belajarnya, nggak cuma di seputar pertanian aja gitu. Jadi teman-teman kalau mau milih jurusan itu, yang pertama harus tahu itu jurusan itu belajar apa aja sih, suka nggak sih kalian belajar di situ, suka nggak sih kalian sama kuliahnya, sama jurusan itu gitu. Jadi teman-teman kalau ngambil jurusan itu jangan yang cuma ikut-ikutan, cuma kayak jurusan ini tuh udah keren, kayak kedokteran, teknik. Nah, kalian mampu nggak di situ gitu. Terus yang kedua, prospek kerja. Prospek kerja ini juga penting loh teman-teman. Jadi teman-teman tuh searching aja di internet, kan sekarang udah banyak kan detail informasi nih tentang jurusan-jurusan di internet. Aku dulu juga gitu kok, searching-searching di internet tentang program studi ilmu tanah sampai akhirnya mantep milih ilmu tanah gitu. Mungkin juga kalau teman-teman ada kenalan di jurusan itu bisa teman-teman tanya-tanya juga gitu. Nah, tadi kan aku sempat nyinggung fakultas dan program studi ya. Jadi kalau di perguruan tinggi itu ada yang namanya fakultas dan program studi. Nah, misalnya aku kan masuk di fakultas pertanian. Nah, di fakultas pertanian itu nggak cuma ada program studi ilmu tanah aja teman-teman, ada juga program studi lain. Misalnya agronomi, agribisnis, perikanan, terus hama dan penyakit tumbuhan. Pokoknya tuh banyak program studi dalam satu fakultas. Tapi ada juga loh teman-teman yang dalam satu fakultas itu cuma punya satu jurusan, misalnya fakultas farmasi cuma punya jurusan farmasi, fakultas psikologi cuma punya jurusan psikologi. Jadi itu semua tergantung dari fakultasnya masing-masing. Nah, aku mau kenalin dikit tentang prodiku ya teman-teman. Jadi kalau di jurusanku ilmu tanah itu bisa dibilang jurusan yang semi teknik, karena kita basisnya itu lapangan, jadi kita nggak cuma belajar di kelas dan di laboratorium aja, tapi kita juga langsung turun ke lapangan buat ngambil sampel tanah, mempelajari pembentukan tanahnya itu seperti apa, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa aja, dan masih banyak lagi. Nah, menurutku kuliah terasik sih waktu praktikum lapangan itu, karena kita bakal dapat skill dan juga dapat nambah wawasan yang banyak banget kalau kita praktikum lapangan. Kita kan bakal langsung bisa praktek gitu kan. Nah, jadi itu salah satu juga aku ngambil ilmu tanah karena ada praktikum lapangannya gitu. Dan juga aku mau kasih tahu juga buat teman-teman kalau di kuliah sama di SMA itu beda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di SMA itu teman-teman masih dikejar-kejar guru karena nggak ngerjain tugas atau karena bolos atau karena malas-malesan. Nah, di kuliah tuh udah nggak ada yang kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman tuh bener-bener dihadapkan pada posisi teman-teman tuh harus mandiri. Bahkan nanti teman-teman yang bakal ngejar-ngejar dosen. Dan bakal rugi kalau teman-teman nggak ngerjain tugas karena itu bakal berdampak sama nilai akhir kalian. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman itu set di mindset kalian kalau kalian tuh menuntut ilmu, cari ilmu itu ya supaya kita paham, supaya kita mengerti. Karena kalau misalnya kalian cuma pikirannya yang penting aku dapat A, yang penting aku dapat nilai bagus, itu bisa aja segala cara kalian bakal lakuin, misalnya nyontek. Nah, itu kalau kalian masih terapkan itu di kuliah itu sayang banget sih teman-teman, karena ya kalau misalnya kalian nontek ya, berarti kan kalian nggak menguasai pelajaran tersebut kan, berarti bisa dibilang teman-teman itu nggak paham sama apa yang dipelajari. Nah, itu bakal berdampak sama penelitian kalian nanti, skripsi kalian nanti, dan mungkin bakal berdampak sama kerjaan kalian nanti. Jadi kalau bisa sekarang itu teman-teman menuntut ilmu ya buat cari ilmu, buat supaya kalian paham, dari yang nggak mengerti menjadi mengerti. Nah, kalau kalian udah paham, udah ngerti, pasti deh nilainya bakal ikutan bagus karena teman-teman kan udah paham dan teman-teman nggak bakal nyontek gitu. Mungkin segitu aja dari aku. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya nanti insya Allah aku jawab ya sebisa aku. Terima kasih. Putri suaranya belum muncul, Bu. Putri suaranya di mute. Belum muncul. Dihidupkan dulu Putri suaranya. Suaranya belum hidup. Ya.
Putri suaranya belum nyala. Bu, suaranya belum nyala. Yang atas, Bu, dekat gambar kamera. Ya. Ya. Diulangi, Bu. Tadi nggak dengar suaranya. Oke. Anak-anak, Putri ulas sedikit tentang apa yang disampaikan Mbak Niarom bahwa kalian dalam memilih jurusan betul-betul harus teliti dan jeli. Kalian minat tidak di situ, kemudian kalian tahu prospek ke depannya, paling tidak kalian tahu mata kuliah yang ada di situ yang dipelajari apa, sehingga ke depannya kalau kalian diterima kalian tidak kecewa dan kalian memang betul-betul butuh terhadap jurusan itu. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga bahwa tadi disampaikan kalau kuliah di perguruan tinggi proses belajar mengajarnya berbeda dengan SMA. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Jangan kalau besok kaget, kamu kaget setelah di perguruan tinggi kalian kaget, loh kok seperti ini belajarnya. Nah, mulai sekarang kalian sudah tahu bagaimana belajar di perguruan tinggi memang dituntut kemandirian kalian. Dituntut mandiri, betul-betul kalian jujur, betul-betul kalian bertanggung jawab terhadap jurusan dan mata kuliah yang kalian ambil. Baik, untuk selanjutnya ke Mas siapa lagi? Mas Hisam atau Mas Taufik ya? Mas Taufik ada? Mas Hisam? Ini Mas Hisam ada? Yang sama-sama ilmu tanah. Mas Hisam silahkan. Ya Bu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Hisam Cakbani, lulusan MUHA angkatan 2020. Saya kuliah di UGM jurusan yang sama kayak Mbak Niarum itu di ilmu tanah. Jadi kayaknya nggak usah jelasin lagi ya apa yang ilmu tanah. Saya lebih ke cerita aja. Dulu saya SNM ngambilnya bukan ilmu tanah. Saya keterima di UGM lewat mandiri. Dulu SNM tuh milihnya pembangunan wilayah, tapi ya sayangnya nggak masuk. Jadinya ya gitu. Ya mau jelasin ke ini aja lah. Kalau di kuliah tuh nggak semata-mata kita cuma harus belajar, dapetin nilai yang bagus, tapi kita harus bangun relasi-relasi juga sama yang lain-lain, kayak berteman sama angkatan, ikut organisasi, semua kayak kalau di sekolah ada OSIS, di kuliah ini ada Dewan Mahasiswa, terus banyak juga UKM kayak ekstrakurikuler yang untuk mengembangkan bakat semuanya adik-adik lah. Kayak aku ini misalkan ikut kartu bridge kayak gitu, main kartu gitu, cari-cari hobi baru buat kenalin sama teman-teman yang ada di fakultas-fakultas lain misalnya kan, nambah relasi-relasi juga. Terus kayak masuk ke kuliah itu ya memang kayak gitu, harus perbanyak, gimana ya jelasinnya, harus perbanyak relasi yang paling penting itu. Jangan cuma diem-diem doang jadi mahasiswa kupu-kupu kayak gitulah. Ya kayaknya cuma sedikit aja sih yang bisa dijelasin. Soalnya tadi udah banyak dijelasin sama Mas Rafif sama Mbak Niarum juga kalau kehidupan di kuliah kayak gimana. Jadi ya kayak gitu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Mas Hisam. Nanti kalau ada adik-adiknya mau bertanya. Sekarang Mas Andi atau Mas Taufik. Mas Andi sudah gabung, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, silakan Mas Andi. Berisik banget ya. Gimana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Aku Yuan Ditrasan, panggil aja Andi, atau kalian bisa panggil aku Yuan. Aku lulus dari MUHA angkatan 2019. Nah, sekarang aku mahasiswa Teknik Geologi UGM angkatan 2019. Nyalakan Mas Andi, bisa kameranya? Itu Bu. Tadi saya coba tuh macet-macet saya menerima itunya Bu. Jadi kayak juga macet-macet kalau saya itu suaranya. Oh, iya.
sampai mana ya tadi? Nah jadi ya aku terimanya dulu lewat SNMPTN, tapi itu nggak benar-benar karena nilai raportu sendiri gitu, tapi juga ada tambahan dari sertifikat dari Olimpiade tuh gitu. Jadi kalau kalian ada prestasi apa gitu, nah itu jangan lupa kalian, aku kurang tahu sistem SNMPTN gimana, tapi kayaknya masih berguna juga sih itu sertifikat kalian atau apa gitu. Nah aku akan jelasin sedikit tentang teknik geologi. Jadi teknik geologi itu nggak benar-benar teknik ya. Kalau kalian belajar geologi sendiri itu seharusnya masuk MIPA, tapi nah ini karena teknik, jadi kalian juga akan mempelajari teknik juga. Nah karena ini juga ya namanya ada teknik, jadi kalian kalau mau masuk teknik geologi itu kalian harus bisa kimia, fisika, sama matematika, dua itu harus. Soalnya di teknik geologi sendiri ini kalau nggak salah matematikanya tuh sendiri ada berapa ya, 36 SKS apa berapa gitu mau dibuatnya, atau untuk ini kan tahun semester 5 nanti teknik UGM itu teknik Fakultas Teknik UGM itu bakal apa tuh namanya diganti kurikulumnya jadi mengikuti internasional. Nah itu nanti fisika dan matematikanya jelas bakal nambah banyak. Jadi kalian kalau kalian mau masuk teknik UGM itu kalian harus siap-siap fisika sama matematikanya. Kalau fisika sama matematika kalian lemah ya nanti mungkin kalian akan ya kaget gitu ketika belajar. Nah, prospek untuk teknik geologi sendiri itu ya ketika kalian dengar geologi pasti yang kalian utama pikirkan tuh ya tambang. Nah geologi itu bukan cuma tambang aja. Jadi kalau kalian geologi itu yang paling jelasnya kalian bisa kerja di BMKG, kalian juga bisa jadi peneliti. Nah ketika kalian udah lulus dari teknik geologi itu kalian bukan cuma berarti kalian bisa kuliah di geologi lagi gitu. Nah kalian tuh ada juga bisa lanjut S2-nya tuh bukan cuma geologi tapi juga bisa tambah dengan teknik sipil. Jadi kalau kalian misal S1-nya geologi, S2-nya teknik sipil itu bisa, karena ya bisa saling melengkapi gitu duanya. Atau mungkin kalian S1-nya teknik sipil, S2-nya geologi juga bisa malahan kayaknya. Soalnya saling berkaitan gitu ya. Sipil kan tentang ya pembangunan gitu. Nah geologi sendiri itu kan belajar tentang bumi. Jadi ya kalau kalian suka mempelajari bumi dan kalian ingin ya lebih dekat dengan bumi ya kalian bisa masuk ke geologi. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan untuk ini, soalnya juga kurang lebih nanti akan yang disampaikan lainnya juga udah sama. Kalau ada yang mau ditanyain ya nanti kalau ada sisi tanya jawab bisa kalian tanyakan. Baik, terima kasih Mas Sandi ya atas penjelasannya. Ini yang terakhir Mas Taufik dari jurusan filsafat. Silakan Mas Taufik. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Bu. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan semua. Kameranya perkenalkan, dimulai ya Mas. Udah nyala belum Bu? Udah. Perkenalkan kawan-kawan semua, namaku Taufik Hidayat Muhammad Raji, biasa dipanggil Taufik. Aku dari alumni SMA Muhammadiyah tahun 2019 dari jurusan IPS tepatnya. Saat ini sendiri ngelanjutin studi di Fakultas Filsafat, tepatnya di Ilmu Filsafat. Mungkin kalian udah ada pikiran aneh tentang filsafat ya. Filsafat mungkin identik dengan agnos, ateis dan segalanya gitu. Cuma itu mungkin prasangka orang luar yang belum paham. Bahkan ada juga yang bilang dari beberapa ahli agama, filsafat menjadi sebuah hal yang haram untuk diperbincangkan gitu. Cuma kita nggak ngebahas di situnya, karena nantilah pada saat kalian mungkin ada kesempatan kita akan bahas lebih dalamnya. Nah, yang ingin ku perkenalkan bahwa aku sendiri masuk di UGM itu lewat jalur mandiri. Mungkin jalur mandiri saat ini agak berbeda ya dengan sebelumnya, di mana sebelumnya itu kita masih ditopang oleh nilai SBM, terus kita langsung ujian langsung kan utul pada saat itu, yang soalnya lumayan unik lah gitu.
Aku sendiri sebenarnya dapat jatah SNM dari MUHA, terus sempat ikut SBM juga. Cuma pada saat itu ada aku betul sih bahwa aku ragu di beberapa pilihan sebelumnya. Misalnya di SNM itu aku ngambil sosio dan sejarah. Di SBM baru aku ngerombak beberapanya, malah lebih tinggi lagi nih, aku ngambil hukum. Di pas mandiri, aku baru hitung-hitungan kan, oh ternyata masih nggak sampai nih. Nah, aku nyari lagi info lebih dalam tentang Fakultas Sosial Humaniora yang ada di UGM, ketemu dengan filsafat. Nah, kebetulan aku langganan dulu di Perpus MUHA tuh, sama beberapa guru mungkin di Perpus MUHA tahu. Gitu. Ada beberapa buku yang sering ku baca di sana, semua itu ngandung unsur filsafati. Dari situ sebenarnya aku jalan hingga ketemu dengan Fakultas Filsafat ini. Gitu. Apa ya? Banyak kawan-kawan kita yang udah berusaha masuk ke UGM, tapi mereka nggak berhasil karena ada yang kalah sebelum bertempur, ada yang kalah karena nggak ada informasi, nggak pernah tahu ada info tentang jalur masuk dan tips and triknya. Bahkan ada yang masuk malah ragu akan dirinya gitu loh. Itu tuh semua orang yang kalah, sedangkan kita ini siap jadi pemenang di medan juang gitu. Fakultasku filsafat itu sendiri sebenarnya jurusan di sebuah fakultas filsafat yang hampir sama seperti yang dikatakan sama Mbak Niarum. Oh, ada beberapa fakultas di UGM yang terdiri dari satu jurusan sendiri, psikologi, filsafat juga misalnya. Sebenarnya itu ada banyak lah, macam rupa lah, karena kita masuk dalam lingkup sosial humaniora kan yang terdiri dari beberapa fakultas kayak sosiologi, psikologi, ilmu budaya, ekonomi bisnis dan hukum gitu loh. Sebenarnya ada juga kawan kita yang masuk di beberapa jurusan lain. Di angkatan kemarin misalnya dari angkatanku, cuma baru mendaftar di kemarin itu ada dari vokasi. Dia ngambil apa ya, bahasa Inggris bisnis atau apa gitu, lupa aku. Ada juga Mbak Rindi, kawan-kawan yang kalau kalian tahu, itu masuk di Departemen Ekonomi Bisnis Fakultas Vokasi. Itu Fakultas Vokasi sendiri kan ada S1, S3, S3 siapa sih, D3 sama D4. Diploma 3 sama diploma 4. Diploma 4 ini nanti yang setara dengan sarjana, tapi gelarnya mungkin sarjana terapan. ST. Itu. Motivasiku sendiri sebenarnya masuk ke Fakultas Filsafat itu karena aku dulu aktif di salah satu ekskul di MUHA yang entah sekarang masih ada atau enggak. Itu ekskul jurnalistik. Masih ada. Aku dari kelas 1 itu sampai kelas 3 terakhir itu ikut dalam jurnalistik. Nah, di situ ketemu beberapa kawan lah. Ada juga Mbak Gupita yang lanjut di China itu, di Tiongkok. Nah, kami sering sharing sih dulu tuh tentang kasus-kasus gitu kan. Makanya aku lebih tertarik pada metode pembahasan kasus atau penulisan ilmiah gitu. Nah, aku milih akhirnya juga filsafat itu gara-gara itu. Selain itu di filsafat sendiri kan kita ada beberapa pilihan kalau kita mau masuk ke kegiatan kampus kan. Ada namanya paling rendah tuh setara fakultas atau jurusan tuh BKM misalnya. Di fakultasku sendiri itu ada LSF Cogito. LSF Cogito lingkar studi filsafat Cogito. Cogito sendiri diambil dari kata terkenal dari Descartes, salah satu filsuf Prancis itu, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Gitu. Nah, kita ngambilnya dari situ. Itu kita membahas tentang perspektif filsafat terhadap dunia ini, karena filsafat ini intinya bukan menjadi seorang yang bijaksana sebenarnya. Bagaimana kita memilih jalan kita akan hidup gitu loh. Way of life kalau kata-kata filsuf India. Way of life gitu. Memilih jalan kita dalam hidup ini. Makanya agak beda kalau kalian dengar mungkin kan dengan ini. Tapi jangan ragukan bahwa filsafat itu haram, karena banyak filsuf kita yang bahkan tersohor di dunia, yang pemikirannya sampai ke India dan China, itu berangkat dari pemikir-pemikir Islam. Gitu.
Ghazali, Al-Farabi dan segalanya itu mereka pemikir-pemikir kita, Ibnu Sina, Avicenna kan yang dikenal di barat gitu. Nah, terus kira-kira apa sih nanti bisa aku lakukan setelah lulus dari kampus ini kan? Soalnya ada banyak prospek yang bisa kita lakukan, itu tergantung kemampuan diri kalian dan sosial network kalian di sekitar kalian gitu kan. Karena filsafat sendiri memungkinkan kita misalnya menjadi seorang HRD di salah satu perusahaan atau menjadi seorang pegawai di pemerintahan kayak kita lolos kan. Selain itu kita juga bisa membangun bisnis kita. Beberapa alumni kami sendiri udah banyak yang buat bisnis gitu kan. Ada yang udah punya beberapa kafe di Jogja, bahkan di luar juga. Ada yang juga aktif dalam politik, ada yang menjadi pengamat. Itu tuh tergantung nanti kaliannya. Karena kan nanti pada saat kalian masuk ke dalam jurusan itu, di akhir jurusan kita akan dipilihkan minat gitu. Kita akan memilih minat gitu kan. Kita akan titik fokusnya kemana. Itu nanti semuanya akan berpengaruh besar gitu. Namun yang perlu kita ketahui bahwa social network itu juga akan membangun kita nantinya. Makanya mulai dari sekarang menurut saya tuh, atau dari lalu-lalu sebenarnya kita sudah memilih social network kita sendiri, maksudnya di jaring kita sendiri gitu loh. Bahwa karena itu nentuin kita ke depannya gitu kan. Kayak aku sendiri, aku dulu sih sebenarnya nggak ikut kursus atau les gitu kan. Aku hanya belajar mandiri di rumah, di kosan. Tapi kebetulan kawan-kawanku yang ikut di beberapa tempat kayak Intens, Geo itu kadang ngasih tugas mereka malahan buat aku kerjakan. Nanti itu bonus buat aku ngedapet beberapa bocoran dan segalanya. Lagi pula di YouTube itu sebenarnya banyak tips and trick untuk belajar tentang SBM dan UTUL nantinya gitu. Jadi intinya bagaimana kalian memanfaatkan sekitar, terus kalau kalian bisa kenapa tidak gitu loh. Itu sih yang bisa aku sampaikan ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mas Taufik atas penjelasan yang panjang lebar. Semoga anak-anak bisa mengambil ya penjelasannya Mas Taufik tadi sudah panjang lebar. Yang Putri garis bawahi di sini bagaimanapun dan dimanapun kalian kuliah itu akan bergantung kembali kepada kalian masing-masing. Kepada kalian belajarnya bagaimana nanti di situ, bagaimana kalian bisa menjaring relasi. Nah, di samping itu juga pada saat ini yang perlu kalian butuhkan di kelas 12 ini adalah kalian harus pandai-pandai juga dalam mencari sumber belajar. Tidak hanya terpusat pada buku yang kalian miliki, terpusat pada kami guru BK atau Bapak Ibu guru, kalian bisa mencari yang lain. Misalnya di YouTube itu kalian juga bisa mendapatkan informasi yang penting kalian dapat mencapai tujuan yang kalian inginkan dengan berbagai sumber belajar yang ada. Baik anak-anak, dari pemaparan kakak-kakak kelas kalian tadi, apakah ada kiranya anak-anak yang akan bertanya atau menanyakan kepada siapa? Dipersilahkan. Ya mungkin bisa angkat tangan, dinyalakan kameranya atau diklik tombol tangan. Tapi ini sebelum ada yang tanya nanti, ini saya mau memberi tambahan Bu. Iya, silakan. Teman tadi Mas Hisyam ini dia paralel 13 di IPA. Dia kemarin diterima jalur seleksi mandiri. Alhamdulillah Mas Hisyam ini tidak pantang menyerah di SNMPTN mengambil PWK ternyata tidak diterima, terus coba SBM, pantang menyerah masuk SM, akhirnya jebol juga masuk UGM. Nah itu perlu dicontoh juga semangatnya Mas Hisyam ini. Mas Hisyam peringkat 13 paralel di IPA, mengambil perencanaan wilayah dan kota di SNMPTN, belum beruntung, tapi ternyata diuntungkan dengan jalur seleksi mandiri. Nah, yang berikutnya Mas Andi. Mas Andi ini ini satu angkatan dengan Mbak Nyarum. Paralelnya Mas Andi ini paralel 5. Paralel 5. Mas Andi mengambil geologi, teknik geologi. Mas Andi ini kebetulan punya prestasi di Olimpiade nasional, meraih medali emas di kebumian. Nah, Mas Andi ini tertarik mengambil geologi karena memang prestasinya ada di kebumian. Dan Mas Andi ini kebetulan kemarin sebelum SNMPTN dimulai,
itu mendapat surat dari UGM, khusus Mas Andi, ditawari. Jika mengambil langsung diterima, ya? Langsung ditawarin oleh UGM. Mungkin bagi anak-anak yang punya prestasi, bisa dimasukkan nanti di SNMPTN, tapi untuk Mas Andi ini kebetulan spesial, dapat surat dari UGM, kalau mengambil jurusan geologi akan diterima. Padahal Mas Andi ini juga diterima di kedokteran UMY. Dan Mas Andi memilih teknik geologi UGM dan alhamdulillah bisa berprestasi di situ. Terus yang berikutnya ini Mas Taufik. Mas Taufik ini juga pantang menyerah seperti Mas Hisyam. Dari SNM nggak diterima, lanjut ke SBM, lanjut ke seleksi mandiri karena belajar dari pengalaman. Oh, kemarin SBM mengambil hukum ternyata tidak diterima. Terus mengambil ke filsafat, ternyata dia tertarik di situ dan mengambil di situ dan enjoy aja, menikmati di filsafat. Jadi mereka punya prinsip sendiri. Jadi Ibu harapkan juga anak-anak yang tahun ini punya prinsip sendiri agar tidak terbawa oleh teman-teman yang lain. Mas Taufik ini peringkat paralelnya 21 di IPS tahun kemarin, tahunnya Mas Taufik. Jadi bisa dicontoh. Dah, nanti mungkin ada anak-anak bertanya, kok kenapa jurusannya yang masuk join sekarang hanya berenam ini, kok nggak ada jurusan yang lain? Itu sebenarnya semua sudah kita hubungi. Mereka mempunyai grup sendiri, grup alumni MUHA yang ada di UGM. Tetapi alhamdulillah berenam ini yang bisa meluangkan waktu untuk bisa join di sini. Sebenarnya ada jurusan yang lain, tetapi mereka kebetulan sedang sibuk dan tidak bisa bergabung. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Misalnya seputar UKM di UGM apa sih? Misalnya indeks prestasi mereka berapa sih? Indeks prestasinya bagus-bagus loh ini. Semua di atas 3,5 itu. Di atas 3,5. Itu bisa ditanyakan ke mereka. Bagaimana perkuliahannya, sistem perkuliahannya. Mungkin bisa ada anak-anak yang mau ditanyakan sistem perkuliahannya gimana sih? Mungkin untuk angkatan 2019, Mbak Niaro, Mas Nardi, dan Mas Taufik mungkin itu berbeda, Mas Andi juga, karena 2019 masih ada tatap muka. Nah, yang di Mas Rafif, Mas Hisyam, itu murni online ya Mas ya. Jadi ini bisa ditanyakan ke anak-anak. Ada yang mau tertarik bertanya ya? Silakan anak-anak kalau mau bertanya. Ada Sita Safira Ghazani. Yuk Mbak, ya. Mau apa yang ditanyakan? Mbak Sita mau tanya. Iya Bu, sebelumnya maaf saya nggak bisa on cam Bu, tapi saya mau tanya. Tadi kan Kak Rafif bilang kalau alumni menjadi salah satu faktor pertimbangan diterimanya di jurusan itu. Nah, gimana kalau di jurusan itu belum ada alumni, tapi secara umum sudah ada alumni di jurusan lain? Apakah tetap ada nilai plus atau memang harus ada alumni di jurusan itu supaya ada nilai plus untuk jadi pertimbangan? Ini dalam konteksnya SNMPTN ya Bu. Makasih. Ini mungkin adakah alumni yang bisa menjawab? Silakan kalau ada yang menjawab. Kalau tidak nanti Bu Tri atau Bu DJ yang akan jawab. Kalau tidak, nah saya bisa Bu jelasin ini. Oke, silakan. Ya Mbak Sita ya. Ini ada nggak alumni yang sebelumnya berprospek untuk mengambil jurusan yang sama? Dalam logika ya, MUHA pernah di jalur namanya undangan, dulu diterima di undangan itu namanya sekarang SNMPTN, yang masuk tanpa tes hanya murni menggunakan nilai rapot. Saat jalur undangan itu MUHA diterima di SNMPTN hanya 2 orang. Kalau hanya memandang alumni yang diterima saja, otomatis sampai sekarang yang diterima di SNMPTN hanya 2 orang, Mbak. Dari tahun ke tahun hanya 2 orang saja, nggak ada. Kemarin kebetulan tahun 2020 MUHA yang diterima di SNMPTN ada 36. 36 itu SMA swasta terbanyak di Jogja. Itu MUHA. MUHA ngalahin MUHI. Jadi perlu bangga kalian masuk MUHA tuh. Nah, jadi alumni itu pengaruh enggak? Ya, memang ada pengaruhnya tetapi sedikit dan tidak mutlak. Karena habis diterima 2 tadi, tahun berikutnya MUHA diterima 4 orang di SNMPTN, namanya masih jalur undangan juga. Habis itu naik merangkak 22-an, terus menjadi 32, terus 30 zamannya Mas
zamannya Mbak Nyarom itu kalau nggak 32, 34. Tapi terus zamannya kemarin, zamannya Mas Rafif 36. Jadi ada pengaruhnya tetapi tidak mutlak. Zaman sebelum Mas Rafif diterima di teknologi hasil perikanan, itu belum ada yang mengambil teknologi hasil perikanan. Coba tanya Mas Rafif, mungkin ada alumni nggak yang masuk ke teknologi hasil perikanan jalurnya SNMPTN alumni MUHA? Ada Karena Bu, katanya Mbak Fata itu jalurnya SNM Bu, angkatan 2017. Oh 17. Oh ya itu berarti yang lain lagi. Ini filsafat berarti. Oh bukan ini SNMPTN, bukan filsafat. Filsafat kayaknya belum pernah ada. Coba. Oh yang Bukan, tapi SNMPTN. filsafat itu tadi Mas, bukan SNMPTN. Iya betul. Alumni ada tapi tidak prosentasenya tidak banyak. Prosentasenya tidak berpengaruh ke apa? Jadi kalau diterima di perguruan tinggi itu ada prosentase dari alumni itu nanti pengaruhnya berapa persen. Alumni itu bukan jurusannya tetapi dari prestasinya dia. Kalau alumni itu ugal-ugalan, nilainya jelek, itu bisa menurunkan reputasi dari MUHA sendiri seperti apa. Tapi kalau berprestasi, insya Allah akan meningkat. Jadi kita harus optimis. Yang penting ambil jurusannya, saya mampu, saya akan mengambil jurusan itu. Mata pelajarannya apa, dipelajari. Seperti tadi Mas Andi berbicara kalau yang di teknik itu, jurusan program studi, program pelajarannya yang banyak dipelajari adalah fisika dan matematika. Nah, untuk anak-anak yang lemah di fisika dan matematika, tolong jangan mengambil jurusan teknik, meskipun kamu ingin sekali masuk jurusan itu. Tapi lihat dulu, jangan sampai nanti bisa masuk, nggak bisa keluar. Perlu dipertimbangkan itu. Jadi kalau misalnya, ada nggak alumni yang diterima di jurusan ini, itu pertimbangan yang kesekian. Jadi tidak mutlak. Kalau berpengaruh sangat besar, otomatis MUHA sampai tahun 2020 kemarin yang diterima hanya 2 orang dong. Karena undangan yang diterima hanya 2 orang. Tiap tahun harus 2 orang, terus nggak ada peningkatan. Seperti itu Mbak Sita. Sedikit menambahkan Bu DC. Begini Mbak Sita, ya, bahwa salah satu kriteria diterimanya di SNMPTN itu adalah kredibilitas sekolah. Kredibilitas sekolah itu bagaimana? Yang dimaksud kredibilitas sekolah adalah lulusan dari SMA tersebut bagaimana di sananya, di perguruan tinggi itu. Jadi tidak mutlak hanya pada fakultas atau jurusan tertentu, tetap secara global. Jadi kredibilitas itu misalnya begini, siswa MUHA misalnya namanya Dimas, ini hanya contoh, diterima melalui jalur SNMPTN, tapi dia tidak ambil. Nah, itu akan menjatuhkan kredibilitas sekolah. Jadi makanya di sini gimana? Dari tahun ke tahun baik Putri maupun BDJ itu selalu menekankan kalau misalnya diterima di SNMPTN maka wajib hukumnya diambil. Apalagi alhamdulillahnya sekarang misalnya diterima kemudian tidak diambil, maka anak-anak sudah ke backlist, tidak bisa ngambil ke lewat jalur yang lain. Jadi begitu Mbak Sitanje. Jadi kredibilitas sekolah itu termasuk penilaian dari perguruan tinggi terhadap sekolah kita. Kredibilitas merupakan bisa dikatakan kinerja dari alumni pada saat mereka sudah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tertentu. Bisa dipahami anak-anak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Silakan. Sudah Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sita. Ada yang lainnya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo, silakan. Kenapa sepi-sepi aja? Kok sepi? Tor waktunya juga udah jam 11. Bu Dijem buat sampai jam 11 ya? Iya. Oke. Kalau sekiranya tidak ada pertanyaan, diakhiri ya Bu Dijem ya? Ada pertanyaan lagi Bu Fakri Nabil. Oh ya, silakan. Silakan Mbak Sabrina. Ibu. Fakri juga tanya. Itu kalau untuk waktunya. Kalau Unpad. Halo. Iya, halo. Ya. Assalamualaikum. Itu kalau yang untuk masuk ke UGM itu jalur SBM kisaran nilainya berapa ya itu ya? Oh, Mas Fahri. Baik, ada alumni yang bisa menjawab?
Mas, Mbak? Kalau enggak akan dijawab Putri dan Bu DJ. Saya boleh bantu jawab, Bu? Oh, boleh, silakan ya. Mas Untuk Nardi. Oke. Tadi Silakan. Mas siapa yang nanya? Mas Fahri ya? Iya, Mas Fahri. Untuk nilai UTBK tadi tanyain apa sih? UTBK ya? Iya. Benar. SBM Kalau- dia SBM kan pakai UTBK ya. Nah, kalau yang UTBK itu tergantung passing grade-nya. Jadi biasanya yang saintek itu tinggi-tinggi teman-teman, walaupun nggak semuanya di angka 600 sih, tapi kebanyakan kalau di UGM itu 600 kemarin ya, 600 ke atas itu udah aman gitu. Tapi kalau yang di jurusan yang sosio humaniora, yang sosio humaniora itu yang IPS ya, apa sih? Iya. Kan ada saintek satu lagi. Nah, itu lebih cenderung lebih kecil gitu, kecuali kalau teman-teman nanti daftarnya di fakultas Visipol itu tinggi, tapi kalau teman-teman kayak aku nih di bahasa dan sastra itu cenderung rendah gitu, dan mungkin di UGM paling rendah itu ya di fakultas FIB gitu, karena di bahasa dan sastra kita ini passing grade-nya lebih rendah. Di sastra Arab aja kemarin yang aku lihat infonya itu sekitar 570 tuh udah masuk gitu. Jadi 550 udah aman untuk sastra Arab UGM. Kayak gitu Mas Fahri. Jadi tergantung passing grade jurusannya seketat apa. Hanya sayangnya begini ya Mas Nardi, kalau UGM itu kemarin pada saat sosialisasi tidak menyampaikan passing grade-nya ya untuk masing-masing jurusan. Harus bisa meraba-raba atau paling tidak memiliki alumni di sana sehingga bisa memberikan bocoran begitu ya. Iya. Bisa juga bisa dilihat juga di ini, biasanya UGM suka ngerilis passing grade itu, atau di info info masuk kampus di Instagram gitu kan, teman-teman bisa lihat tuh, itu biasanya suka nyampein passing grade di tiap jurusan tuh berapa gitu. Itu di situ juga ada, teman-teman boleh juga tuh diikuti akun-akun yang kayak gitu. Betul, paling tidak bisa mengira-ira sebagai gambaran. Kalau di sana itu seperti itu, walaupun itu belum tentu pastinya ya, tapi paling tidak ada gambaran gitu ya Mas Ardi ya. Betul Putri, betul. Kayak gitu Mas Fahri. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ibu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gabriel dari kelas IPS 3. Yeah. Bagaimana sih model pembelajaran dan penugasannya di kuliah ini, apalagi sekarang kan COVID, yang biasanya kayak yang dikatakan Mbak Ningrum itu kita langsung ke lingkungannya gitu loh. Nah, saat ini COVID itu gimana sih? Kan pasti ada dampaknya gitu loh. Jadi gimana? Silakan Mas Nardi atau yang lain. Coba jawab, Bu. Oke, silakan. Ada lapangannya. Aku juga. Nah, kalau di perikanan juga kan ada lapangan ya. Ada lapangan laut dan lapangan tawar. Nah, jadi selama pandemi ini praktikum lapangan itu diubah ke video kayak gitu. Jadi nanti asisten praktikumnya mereka benar-benar datang ke tempat, sedangkan kita sebagai praktikannya ngelihat tuh videonya ngapain. Misalnya di perikanan ada ngukur salinitas air, klorofil air kayak gitu. Jadi kita cuman ibaratnya dikasih tutorialnya aja gitu, nggak ngelaksanain langsung. Makanya kenapa selama pandemi ini kita itu ibaratnya nggak dapat skill lab-nya kayak gitu, karena kita cuma dikasih tahu tata cara dan kita tidak mencobanya kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Penugasan juga kalau dosen tuh tergantung, bahkan ada yang 1 semester dosen nggak ngasih tugas kayak gitu. Tergantung kebijakan dosen sih kayak gitu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Aku nambahin dikit ya. Oh, boleh ya, silakan Mbak Niarum. Kalau di aku, kalau praktikum lapangan ini untuk COVID sekarang kita benar-benar nggak praktikum lapangan, karena kalau mungkin Rafif itu bisa pakai video ya. Kalau kita ilmu tanah benar-benar nggak bisa, jadi kita harus langsung ke lapangan, langsung praktek. Jadi kita benar-benar nggak bisa. Kalau untuk video nanti kita bakal bingung gitu. Jadi benar-benar sekarang praktikumnya tuh nggak ada. Tapi nanti katanya sih dengar-dengar nanti bakal diganti kalau udah offline lagi. Jadi kita bakal ngejar di situ, kita bakal praktikum lagi. Nah, sebagai gantinya kemarin itu pernah dosen salah satu dosen itu ngajak
kami, tapi yang ada di Jogja aja untuk touring. Jadi nggak praktikum lapangan, tapi kita touring tapi juga masih dapat ilmunya gitu. Jadi kita cuma sekitar 20 orang, kita touring keliling langsung ke lapangan, kita belajar tapi ya cuma kayak belajar privat gitu. Jadi yang cuma untuk di Jogja aja. Jadi nggak semua gitu. Jadi kalau untuk sekarang belajarnya masih online sih. Ya, karena semua masih pandemi ya, Mbak Niarem ya. Terima kasih anak-anak jawabannya. Ya, anak-anak masih ada pertanyaan? Yang kelas 12? Dipersilakan. Ibu, maaf mau tanya, Bu. Ya, silakan. Ini teman aku tanya, katanya kalau mau ambil sastra Arab, SBM-nya ambilnya yang saintek atau soshum ya, Bu? Oh, UTB lesnya ini ya, PM-nya itu ya di sekolah? Iya, Bu, sama ambil ininya, Bu, kalau apa namanya tuh ini saintek atau soshum. Soshum. Ngambil UTBK itu, Bu. Oh, iya. Mas Rafeb yang jawab atau Mas Hisam apa tadi mau ngambil filsafat Mas Taufik? Kalau mau ngambil Putri aja gini, kalau mau mengambil yang filsafat ya tadi ya Mbak ya, itu masuknya soshum atau saintek? Soshum ya, setahu saya soshum. Betul nggak Mas ya? Iya Bu. Sama sastra Arab ya tadi yang ditanyakan. Soshum. Jadi itu kan semua masuk di lingkup apa sih namanya sosial humaniora kan, kayak FEB, Visipol dan hukum psikologi, filsafat itu semua kan masuk dalam lingkup sosial humaniora. Jadi kita ngambilnya di Soshum nanti. Oke. Betul. Sudah anak-anak itu Mbak sudah dijawab udah. Apa mau ambil sastra Arab? Wow. Mas Nardi nih. Gimana? Silakan. Kalau mau dilanjutkan bertanya. Oke, tadi milih soshum atau sainteknya ya. Kalau sastra Arab maksudnya soshum. Itu udah terjawab ya. Kalau pengambilan di pendalaman di MUHA mungkin nggak ada ya Bu sastra Arab. Ada Mas. Sekarang ada pendalaman materi untuk UTBK itu ada soshum atau saintek begitu. Kalau disuruh milih walaupun anak itu IPA dia boleh milih ambil yang soshum, yang saintek boleh milih yang sebaliknya begitu. Nah bagus itu ngebantu banget nih, Iya. Teman-teman masukin nanti ke soshum ya teman-teman. Karena kalau UTBK FIB karena fakultas FIB masuk ke soshum gitu. Ya, terima kasih Mas Nardi. Anak, masih ada yang mau ditanyakan? Tambahan ya, untuk info anak-anak aja, jurusan IPA, kalau UTBK, jurusan yang diambil IPS, dia UTBK-nya harus mengambil soshum. Jadi tidak melihat asal SMA-nya dari IPA atau dari IPS. Jadi yang dilihat adalah jurusan yang akan kalian ambil, itu masuknya ke soshum atau ke saintek. Kalau misalnya tadi Mbak Amira ngambilnya pengennya sastra Arab, berarti besok UTBK-nya tidak usah mengambil IPC, tapi ngambil soshum saja. Nanti kalau ngambil IPC malah pikirannya jadi banyak. Jadi mending ambil soshum aja sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Jadi tidak, aku dari IPA ngambil sastra Arab, berarti saya harus belajar dua macam dong, dari IPA sama IPS, itu tidak. Tapi langsung aja ke formulir soshum saja. Itu. Terus UTBK juga bisa langsung ke soshum aja. PM-nya ini juga bisa milih langsung ke soshum untuk PM UTBK. SBM UTBK. Tambahnya itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini waktunya udah mau Jumatan loh Bu DJ. Jam 11 lebih 10. Kalau tidak, Putri ingatkan ya sekali lagi. Anak-anak silakan mengisi link presensi, baik link presensinya kelas Putri maupun kelas Bu DJ itu beda. Jangan lupa presensi diisi di linknya masing-masing kelas. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada yang tanya Bu, ada yang angkat tangan? Oke, ya silakan. Ada yang ngeklik tombol tangan ini? Siapa silakan, ini? Nak. Ada. Untuk Fahri. Mas Fahri silakan. Kalau misalnya saya nggak ada. Gambaran
gambaran realnya di sastra Arab tuh gimana sih Kak? Jelasin yang gambaran realnya, keadaan atau apanya gitu. Oke, Mas Nardi silahkan. Oke, makasih ya pertanyaannya. Aku jawab gini. Teman-teman sastra Arab itu kan ada 2. Ada UIN, di UIN juga ada sastra Arab, di UGM ada sastra Arab. Itu fokusnya beda. Kalau di UIN mereka lebih ke bahasa. Jadi bahasanya benar-benar keren lah UIN tuh. UGM cukup kalah kalau di bahasa. Tapi UGM itu karena UGM fokusnya ke budaya. Mereka memperdalam budaya, meneliti sosial tatanan masyarakat Arab tuh kayak gimana. Itu kan dari mulai sejarahnya, terus dinamikanya kayak gimana. Itu fokusnya UGM ke sana. Gitu. Nah, terus kalau pembelajarannya kayak gimana? Kalau di semester awal, semester 1, 2 itu masih basic banget. Jadi basicnya bahasa Arab, masih memperdalam bahasa Arab. Buat teman-teman yang misalkan aku belum belajar bahasa Arab sama sekali, ini baru dari 0, itu teman-teman gak usah khawatir karena di semester awal itu emang basic tuh benar-benar basic gitu, paling awal banget yang diajarkan. Mungkin di SMP atau SMA itu masih diajarkan di UGM juga di semester 1. Itu teman-teman kalau misalkan aku belum ada basic ya no, don't worry gitu kan, nggak usah khawatir, santai aja gitu. Terus nanti kalau udah semester mulai 3, 4 itu emang udah masuk ke ranah apa ya, sastranya, kita udah bahas sastranya, kita udah bahas sosial masyarakatnya kayak gimana, tapi masih dasar juga, itu masih dasar. Nanti baru lanjutannya itu ketika semester 5, 6 dan sampai atas lah, 7, 8 kan udah penelitian kayak gitu. Kemarin juga yang Mbak Azhara Safanah itu bilang, nyeritakan, Mas aku pengen masuk sastra Arab tapi nggak punya basic nih, aku belum belajar sama sekali, ya cuman belajar yang di sekolah aja karena kebetulan ada bahasa Arab kan di Muha, karena itu aja Mas. Oke, kamu nggak usah khawatir, aku bilang, karena kamu nggak usah khawatir karena di awal-awal itu masih basic juga di UGM gitu, nggak kayak UIN. Kalau UIN di awal udah tinggi bahasanya, tapi kalau di UGM masih standar banget gitu. Begitu. Ya, terus terima kalau kasih kayak Mas gitu Nardi. ada kayak turun ke lapangannya gitu nggak sih Kak? Oh. Kayak KKN atau apa gitu? Oke. Turun ke lapangan. Kalau KKN itu kan wajib buat semua mahasiswa ya, dari manapun jurusannya KKN pasti ada. Kalau khusus buat mahasiswa Arab, turun ke lapangan itu paling kita menganalisa bagaimana sih penggunaan bahasa Arab di Indonesia, di masyarakat. Itu kan suka ada yang aneh-aneh tuh, suka ada yang nyeleneh, suka ada yang bener, tapi ada juga yang nyeleneh itu, yang nggak bener. Nah itu kita teliti yang kayak gitu. Kita kasih edukasi ke masyarakat kalau ini bahasa Arab kayak gini tuh kurang pas gitu. Ada juga banyak juga kan yang nama orang itu pakai bahasa Arab, dan ketika di analisis itu nggak sesuai, namanya nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab ternyata gitu, karena ya kita kan orang Indonesia, sesuai sama pemahaman orang Indonesia kan, nggak sesuai sama pemahaman orang Arab gitu. Kalau ada juga ini bukan kegiatan sih, tapi ada program dari Sastra Arab UGM ini namanya penukaran kredit itu loh, transfer kredit, yang penukaran mahasiswa ya kalau di Unif itu ke Mesir. Ada di sekitar Terusan Suez itu ada kampus namanya Ain Syam, itu UGM bekerja sama itu. Dan nanti kalau teman-teman mau kuliah, ngerasain kuliah di dunia Arab, di negara Arab, di Mesir utamanya, teman-teman boleh tuh gabung ke Sastra UGM atau daftar. Nanti ketika masuk Sastra UGM daftarin aja gitu. Itu biasa di semester 5 ke atas itu baru boleh masuk atau boleh join di program itu. Ada juga, tapi sekarang UGM juga lagi tekan MOU, lagi menjalin kerjasama sama Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi nanti bisa juga programnya itu sama Unif Al-Azhar, yang ya kan Al-Azhar itu impian banget buat teman-teman yang pengen memperdalam ilmu-ilmu Islam dan segalanya. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih Mas Nardi. Ada Sama-sama. mau pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Saya kira sudah cukup ya, waktunya sampai jam 11:04 ini udah mendekati waktu jamaah sholat Jumat, nanti tidak ketinggalan Jumatnya. Terima kasih anak-anak, mas-mas, mbak alumni ini yang sudah bergabung bersama kami
memberikan inspirasi pengalaman kepada adik-adik kelasnya. Mudah-mudahan adik-adik kelas besok banyak yang menyusul ke UGM. Jadi mas-masnya banyak temennya nanti, itu loh adik kelasku banyak, begitu ya. Mudah-mudahan anak-anak besok memilih jurusannya bisa tepat, jangan terlalu tinggi pilihannya, dan kalau bisa ya kalau mantap ambil aja satu, tidak perlu satunya diikhlaskan, nanti yang satu aja yang diambil, biar kalian bisa lolos begitu ya. Putri ingatkan sekali lagi, jangan lupa kalian mengisi link presensi di kelas Putri maupun di kelas Bu Dwi Jayanti, karena linknya beda presensinya. Terima kasih Mbak, Mas, dan anak-anak semua atas partisipasi KBM online pada pertemuan di Jumat tanggal 5 Februari 2021. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini mendapatkan rahmat sehingga anak-anak semuanya banyak yang lolos besok di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Amin. Marilah pertemuan di siang hari ini kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sukses selalu, sehat semuanya anak-anak, Mbak, Mas. Isyam, terima kasih Mas Nabi, terima kasih. Sama-sama Ji, Bu. Mas Andi. Terima kasih ya Mbak Nyaro, Mas Isam, Mas Nardi, Mas Taufik, Mas Rafi, Mas Andi. Sukses semua ya. Amin. Amin. Ya. Ini kita boleh keluar ya, Bu? Boleh. Terima kasih ya, Mas Nardi. Terima kasih banyak Mas Nardi, Mas Rafif. Terima kasih semuanya, Mas.